Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa karamihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah tauhidan liuluhiyyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila jannati salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah jamaah, walhamdulillah kita di dalam keadaan sehat wal afiat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dalam keadaan afiah, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abbas sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan supaya kita senantiasa memohon kepada Allah al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal mu'afata ad-daimata fid dunya wal akhirah. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih an-nikah, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang talak, demikian juga kita telah membahas tentang khulu. Kita sedikit akan membahas tentang apa yang disebut dengan zihar, Di dalam Islam selain talak, selain juga khulu, itu ada yang disebut dengan ila dan zihar. Adapun ila itu adalah ketika seorang suami karena didasari atas satu hal, mungkin karena emosi misalkan, mungkin untuk memberikan teguran dan efek jera kepada sang istrinya, dan ini disebut dengan ila ketika dia ucapkan dalam bentuk sumpah. Jadi ketika seorang suami bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan menggauli istrinya, maka telah berlakulah hukum sumpah sebagaimana adanya. Dia diharamkan untuk menggauli suaminya. Misalkan seorang suami berkata kepada istrinya, "Aku bersumpah demi Allah bahwa aku tidak akan menggauli engkau." Dan ini ada beberapa ketentuan jamaah. Yang pertama adalah bahwa maksimal durasi dia melakukan ila itu adalah 4 bulan. Itu maksimal adalah 4 bulan. Adapun yang kedua, bahwa disyariatkan atas dia untuk melakukan kafarat al-yamin atau kafarat sumpah. Di dalam Islam, jikalau seseorang bersumpah dan ingin membatalkan sumpahnya tersebut, maka diwajib untuk membayar kafaratul yamin, kafarat sumpah. Dalam bentuk yang pertama adalah idqu raqabah, jadi memerdekakan budak. Dan saat ini budak sudah tidak ada. Maka yang kedua itu adalah memberi makan, it'amu asyarati masakin, memberi makan kepada 10 orang fakir dan miskin. Ini menunjukkan ketinggian ajaran Islam, di mana banyak hal-hal yang sifatnya taubat itu melibatkan memberi makan kepada orang miskin. Contohnya misalkan zihar, contohnya misalkan ila, contohnya adalah zihar, contohnya misalkan adalah berhubungan di siang Ramadan. Itu kan memerdekakan budak, kemudian memberi makan 60 miskin, kemudian kalau tidak mampu maka dia puasa sitina yauman, selama 60 hari atau 2 bulan mutatabi'an berturut-turut. Nah, demikianlah kafarat daripada yamin. Prioritas yang pertama adalah memerdekakan budak. Adapun yang kedua adalah memberi makan 10 orang miskin. Adapun yang ketiga, maka dia kalau tidak mampu puasa 3 hari berturut-turut tanpa jeda. Hukum yang kedua bahwa maksimal ila itu adalah 4 bulan. Jadi ketika seorang suami bersumpah bahwa dia tidak akan menggauli istrinya, maka telah berlakulah hukum-hukum sumpah tersebut. Tidak bisa dia menggauli istrinya, kecuali kalau kafarat tadi ditunaikan, atau kecuali waktu tadi telah berlalu, telah selesai, baru dia bisa menggauli istrinya. Lalu bagaimana jikalau lebih daripada 4 bulan, maka dia diminta untuk menggauli istrinya, memilih
dia membayar kafaratul yamin, kemudian menggauli istrinya. Kalau dia tidak mau demikian, maka dia diminta untuk mentalak istrinya, maju pada tahapan yang berikutnya, yaitu mentalak istrinya. Wallahu taala alam bisawab. Maka ketiga seperti ini harus dipahami tentang hukumnya. Walaupun ada yang juga nyeletuk, Ustadz, masa ada sih orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya? Ya, ini adalah hal yang biasa di zaman masyarakat Arab, bahwa seorang suami karena saking kesalnya kepada istrinya, aku bersumpah tidak akan menggauli engkau. Ya, hanya saja mungkin durasi waktunya sekian hari, sepekan atau 2 atau 3 hari, dan itu sebagai bentuk hukuman kepada teguran kepada si istrinya, Adapun yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum yang berkenaan zihar. Zihar itu adalah menyerupakan, tashbihu zaujatihi, menyerupakan istrinya pada sebagian bentuknya. Sebagaimana kita ketahui, ibu itu adalah al-mahram, orang yang berada pada tahapan pertama untuk diharamkan dinikahi selama-lamanya. Ketika seorang suami dia menyatakan satu kalimat bahwa dia menyamakan atau menyerupakan bagian tubuh istrinya seperti ibunya, dan itu diucapkan secara eksplisit, maka yang demikian telah jatuh hukum yang disebut dengan hukum zihar, atau penyerupaan istri kepada sosok yang diharamkan untuk dinikahi. Dan di masyarakat Arab jahiliyah itu biasanya adalah dengan ibu kandung. Dan ini biasanya terjadi ketika seorang suami kembali emosi pada istrinya. Dia tidak mengucapkan talak misalkan. Ada juga pilihan yang lain, biasanya zaman dulu itu adalah ila sebagaimana kita sebutkan. Atau terkadang suami ketika kesal itu diekspresikan dengan mengucapkan kalimat zihar. Semacam dia menyatakan, engkau wajahmu seperti wajah ibuku, atau punggungmu wahai istriku seperti punggung ibuku. Maka ini adalah zihar. Dan di dalam Islam kemudian zihar yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab itu, sehingga sang wanita tergantung statusnya apakah dia sudah diceraikan ataukah belum, maka Islam kemudian memberikan ketentuan hukum-hukum yang jelas. Ketika seorang suami telah terlontar kalimat zihar, maka telah berlakulah beberapa hukum. Yang pertama adalah dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Dan jikalau dia berhubungan, maka merupakan satu dosa, alih-alih awalnya hubungan itu adalah pahala. Awalnya kan pahala. Kemudian kalau dia menyerupakan istrinya dengan ibunya, maka menjadi dosa. Adapun yang kedua adalah dia wajib membayar kafarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatum illa allai waladnahum. Dan mereka yang menzihar istrinya di antara kalian, tiadalah istri mereka seperti ibu mereka. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ibu kandung itu adalah wanita yang telah melahirkan mereka. Dan mereka telah menyatakan perkataan yang sifatnya dosa serta kemaksiatan. Jadi dosa dan kemaksiatan ketika dia langgar ziharnya tersebut, dengan ketika dia melakukan hubungan maksudnya. Dan zihar ini bentuknya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah dengan kalimat yang langsung. Misalkan seorang suami berkata, kamu mirip dengan ibuku, atau wajahnya, atau punggungnya, atau tangannya. Atau yang kedua, mu'allaq, dia ucapkan secara tergantung. Semacam misalkan, kalau masuk bulan ini, misalkan kalau masuk bulan Ramadan, maka saya anggap engkau itu mirip dengan ibuku. Seperti itu. Berarti hanya berlaku saat bulan Ramadan.
saat bulan Ramadan. Nah, kemudian adapun kafarat zihar jamaah dan mata Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yadhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu, dan barang siapa yang melakukan zihar kepada istrinya kemudian dia ingin kembali statusnya normal seperti biasa menggauli istrinya, maka wajib atasnya fatahriru qabah, dia wajib memerdekakan budak. Jadi wajib memerdekakan budak. Di zaman ini kan budak sudah tidak ada, walaupun hukumnya tetap ada di kitab-kitab fikih. Ada hukum-hukum detil yang lengkap berkenaan dengan fikih budak. Jadi yang pertama adalah memerdekakan budak. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayatamassa. Ketika tidak ada budak atau ada budak tapi tidak sanggup menebus budak, maka yang dia lakukan adalah siyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan tanpa ada jeda. Faman lam yastati, kalau itu tidak sanggup lagi, fa it'amu sittina miskina, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi hanya kalimat singkat menyatakan bahwa istrinya mirip dengan ibunya, itu konsekuensinya luar biasa. Nggak boleh berhubungan sampai dia membayar kafarat tadi, yaitu memerdekakan budak, puasa 2 bulan, atau opsi yang terakhir adalah puasa selama 60 hari. Iya, atau opsi yang terakhir adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Wallahu taala alam bisawab. Jadi ini hukum yang berkenaan dengan ila dan berkenaan juga dengan zihar. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika telah terjadi perceraian, maka pihak yang paling menerima dampak secara psikologis itu bukan suami istri biasanya. Pihak yang paling terdampak, bahkan sok kaget, trauma, itu adalah anak. Maka memang di dalam Islam ini perceraian walaupun itu adalah halal, maka itu adalah pilihan yang paling terakhir. Kedua belah pihak harus memikirkan secara seksama dengan penuh pertimbangan matang, sebab efeknya tidak hanya antar suami dan istri, tetapi juga melibatkan kedua keluarga besar tentu saja, kemudian juga pada anak-anak terutama. Naam, di dalam Islam ketika seorang pasangan meninggal, katakanlah yang meninggal adalah istri, berarti yang masih hidup adalah suami, atau meninggal suami yang masih hidup adalah istri. Ada satu hukum yang berkenaan dengan hak asuh yang disebut dengan hadanah. Hadanah ini adalah hak untuk mengasuh, bahwa seseorang dia diberikan amanah di dalam Islam untuk mengasuh seorang anak. Ya lazimnya anak itu kan dia belum tahu maslahat apa yang terbaik untuk dia. Dia juga sangat butuh akan kasih sayang dalam pengasuhan. Demikian juga perlindungan dan pemenuhan kebutuhan, baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu pendidikan, kesehatan, dan juga pemenuhan kasih sayang. Ini adalah hal-hal yang merupakan hak asasi bagi seorang anak. Kita bisa bayangkan ketika terjadi perceraian misalkan, atau jangankan perceraian, meninggal salah satu orang tua, di masyarakat kita disebut dengan istilah status yatim, kan begitu ya. Kalau meninggal bapak istilahnya apa jemaah? Yatim. Kalau meninggal ibu disebut dengan yatim piatu. Kalau bapak dan ibunya meninggal, dalam bahasa Islam, dalam bahasa Indonesia ada istilah khusus, statusnya menjadi yatim piatu. Kalau di dalam Islam yang disebut dengan yatim adalah alladzi
tufiya anhu abu, seorang anak yang meninggal bapaknya. Jadi ternyata terminologi yatim di Islam itu ketika seseorang meninggal bapaknya. Nah, dan yang kedua, yatim itu adalah ketika status anak belum usia balik. Ketika status anak belum usia balik. Di dalam Islam ada dua hak. Yang pertama adalah hak pengasuhan dan yang kedua adalah hak wilayah atau hak perwalian. Hak perwalian. Jadi ada hadanah, hak asuh, yang kedua adalah wilayah, hak perwalian. Nah, dalam kasus wafat misalkan jamaah, wafat katakanlah ibu mempunyai anak yang masih kecil, maka para ulama berbeda pendapat siapakah yang mengasuh si anak. Mayoritas para ulama berpendapat hak asuh anak yang masih kecil karena dia sangat butuh akan kasih sayang, maka tetap pada jalur perempuan. Jadi misalkan meninggal istri, maka yang mengasuhnya adalah siapa? Yang perempuan, ibunya si istri. Apa bahasa kita ya? Nenek ya. Ibunya istri. Kemudian kalau ibunya istri nggak ada, ibunya si suami atau saudari istri yang telah wafat. Seperti itu. Kebanyakan para ulama menyatakan demikian. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan langsung pindah ke pasangan. Meninggal istri berarti anaknya diasuh oleh si suami. Hanya saja seorang bapak tentu saja curahan kasih sayangnya tidak sebagaimana wanita, tidak sebagaimana wanita. Nah, kalaupun diasuh oleh neneknya, nafkahnya tetap atas si siapa namanya? Bapaknya. Itu yang disebut dengan hak perwalian. Ya, hak untuk melindungi dan hak untuk mencukupi nafkah, baik yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, demikian juga sandang, pangan dan yang lainnya. Jadi ada hak asuh, ada juga al-wilayah. Ada juga al-wilayah, dan al-wilayah tersebut kalau wanita sampai pada menikahkannya. Di sini Islam memandang bahwa anak laki-laki beda dengan wanita. Walaysa dzakaru kal untha. Wanita tidak sama dengan laki-laki. Memang ada beberapa hukum khusus yang berkenaan dengan wanita. Salah satunya dalam waris misalkan, salah satunya ya banyak hukum-hukum yang membedakan antara anak laki-laki dengan anak wanita. Salah satunya adalah kewajiban untuk nafkah, pengasuhan dan nafkah terhadap anak laki-laki itu sampai pada usia balik. Sampai usia balik. Tentu saja di sini beda anak laki-laki, kadang-kadang ada yang balik usia 13 tahun mungkin jamaah ya. Ada juga anak-anak kita yang balik usia 14. Tetapi kalau itu patokannya adalah usia, maka para ulama menyebutkan biasanya maksimal 15 tahun itu sudah balik. Sudah balik. Adapun wanita, hak pengasuhannya dan hak perwaliannya itu sampai pada saat wanita tersebut dinikahkan. Jadi di dalam Islam wanita ini jamaah dilindungi. Dia tidak perlu misalkan mengejar tentang kualifikasi dan keahlian untuk bekerja, untuk menghasilkan pendapatan, enggak. Dia betul-betul dilindungi di dalam Islam. Hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan dan jaminan nafkah. Sampai kapan? Sampai wanita tadi menikah. Ketika wanita menikah, maka hak untuk dinafkahi pindah kepada si suami. Suaminya meninggal, maka kembali lagi ke bapaknya. Bapaknya meninggal, kembali ke kakeknya. Kakeknya meninggal, kembali ke saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya enggak ada, mungkin ada anaknya. Jadi senantiasa wanita itu menyebabkan efek adanya wajib dinafkahi, dan itu tergantung situasinya. Tergantung situasinya. Nah, dalam kasus meninggal seorang istri, berarti hak pengasuhan pindah ke ibunya atau ke ibu suaminya.
Ya, tetapi hak untuk pendidikan, mendidik, takdib, demikian juga nafkah, demikian juga perwalian itu tetap pada bapaknya, tetap pada bapaknya. Naam. Maka kalau kita lihat di sini jemaah di mata Allah Subhanahu wa taala betapa sempurnanya ajaran Islam dan begitu adil, sebab anak itu dalam posisi rentan dan anak itu harus diproteksi daripada implikasi negatif perceraian. Jadi orang tua itu kalau mau berantem misalkan nggak boleh depan anak, tahan-tahan dulu. Suami kalau mau ngomel kepada istrinya lihat-lihat dulu. Bu, anak-anak di mana? Oh, lagi di luar. Nah, baru istrinya dimarahin. Istri juga mau ngomelin suaminya, lihat-lihat dulu. Pak, anak-anak lagi di mana? Oh, itu ada di kamarnya. Oh, jangan dulu. Ya, sebagian atau kebanyakan pasangan itu tidak melihat kondisi, mau ada mertua mau ada anak, pokoknya kalau udah emosi lampiaskan. Tapi biasanya kalau di depan mertua enggak Pak ya, apalagi kalau masih hidup di rumah mertua, wah itu repot kalau dia marahin anaknya begitu ya. Jadi lihat-lihat kondisi, jangan sampai sang anak tersebut terdampak atau dia berusaha maksimal meredam kemudian meminimalisir efek psikologis terutama terhadap anaknya. Jadi kalau di hadapan anak itu tampakkan kasih sayang, tampakkan keharmonisan. Kalaupun rumah tangga tidak bisa dipertahankan, maka dilakukan secara bijak dan elegan. Seperti itu. Itu kalau orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa kepada Allah, Masya Allah, luar biasa. Nah, maka anak itu mempunyai hak asuh untuk dikasihi, disayangi, dipelihara. Karena itulah maka anak-anak yang belum balik tidak selayaknya dipisah dari orang tuanya. Ya, saya tidak tahu pada sebagian pondok mungkin ada anak yang belum balik, bahkan usia TPA mungkin ya, bisa jadi ada, atau SD sudah di dipondokkan, istilah kita itu apa ya, dimasukkan ke pesantren. Yang tepat adalah ketika anak tersebut telah mencapai usia balik, sehingga tangki kasih sayang dalam batinnya itu sudah dipenuhi oleh orang tuanya. Dan masa kecil itu adalah masa yang sangat penting dalam tumbuh kembang psikologi seorang manusia. Ketika hal demikian tidak terpenuhi secara optimal, maka biasanya ada sesuatu di dalam psikologinya yang itu berdampak bahkan sampai saat dewasa. Jadi memang idealnya di dalam Islam itu santri itu ketika usianya telah balik, kalau dipisah gitu maksudnya. Nah, kemudian jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada prioritas yang pertama para ulama sepakat istri lebih utama dibanding si suami. Tadi kan kasus wafat, ini adalah kasus perceraian. Siapakah yang paling berhak? Maka sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi, juga Al-Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali, kemudian juga para ulama utama dari berbagai mazhab, bahwa yang paling aula wal afdal wal ahaq, yang paling berhak itu adalah si ibunya, ibu dari si anaknya, dan ini tidak menerima pilihan lain. Jadi seorang suami bercerai dengan istrinya, mempunyai anak yang belum balik, otomatis hak asuh melekat langsung otomatis tanpa ada apapun pengecualian, itu diserahkan kepada siapa? Kepada si ibu, kepada si ibu. Kenapa sang ibu? Tentu saja bahwa ibu itu lebih dekat kepada si anaknya, lebih dekat kepada si anaknya. Jadi kalau malam ulama sepakat sama ibunya. Tapi kan hak untuk mendidik, karena zaman dulu itu kan tidak seformil saat ini ada sekolah. Di zaman dulu para ulama menyebutkan malamnya sama ibunya, siangnya dididik oleh si bapaknya. Begitu.
Kalau hak asuhnya misalkan setelah usia tamyiz, dia disuruh memilih bapaknya atau ibunya. Kalau dia memilih bapaknya, siang dan malam bersama si bapaknya. Naam. Di mana Rasulullah SAW ketika seseorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah bercerai dari suamiku dan suamiku mengambil hak asuh anakku, anaknya dibawa, maka kata Rasulullah SAW memutuskan, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Wahai wanita, dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, engkau sebagai seorang ibu adalah sosok yang paling berhak untuk mengasuh anakmu. Kemudian anak tersebut dibawa kepada sang istrinya, Jadi dengan satu catatan. Dan di sini para ulama membagi dua tahapan. Yang pertama adalah anak kecil yang belum mencapai usia tamyiz atau mumayyiz. Yang kedua adalah ketika telah mencapai usia mumayyiz. Kalau anak laki-laki sampai balik, kalau anak perempuan sampai menikah. Yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil itu kan dari sejak bayi misalkan demikian sampai usia tamyiz. Nah, di sini para ulama beda pendapat tentang batasan usia tamyiz. Sebagian para ulama menyatakan usia tamyiz itu adalah 7 tahun. 7 tahun. Sebagian para ulama menyatakan usia tamyiz itu adalah 9 tahun. Dan kalau kita rujuk ke kompilasi hukum Indonesia yang menjadi landasan pengadilan agama, putusan pengadilan agama di Indonesia, tamyiz itu disebutkan dengan batas usia 12 tahun. Intinya kalau kita ulang, tamyiz itu adalah tahapan di mana seorang anak sudah bisa membedakan, oh ini baik, ini tidak baik, ini maslahat, ini madarat, ini bagus, ini tidak bagus, dan dia sudah mandiri dalam urusan pribadi dia. Bisa mandi sendiri, ke kamar mandi sendiri, sikat gigi, dia juga sudah bisa ngurus dirinya sendirilah. Itu disebut dengan usia apa tadi jamaah? Tamyiz. Nah, ketiga tamyiz ulama sepakat. Jadi dari bayi sampai tamyiz itu hak si ibu. Hak si ibu. Hanya saja para ulama beda pendapat kalau tamyiz tadi dikonversi ke usia berapa tahun. Sebagian para ulama menyebutkan berapa tadi? 7. Sebagian para ulama berpendapat 9. Sebagian para ulama berpendapat paling tinggi 12. Dan hukum di Indonesia mengambil ke angka 12 tahun. Pada aspek yang lain, tamyiz ini juga berkenaan dengan seorang anak boleh dibawa ke masjid. Seorang anak mulai dibiasakan salat berjamaah ke masjid. Kalau kita ambil patokan 7 tahun, berarti anak laki-laki itu sudah bisa dibawa ke masjid pada usia 7 tahun. Atau berapa tadi? 9 tahun atau 12 tahun. Berarti anak usia berapa di bawahnya? 6 tahun misalkan atau 5 tahun itu belum boleh dibawa ke masjid. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ketiga belum usia tamyiz otomatis ibu. Ketiga telah mencapai usia tamyiz, maka sang anak diminta at-takhyir atau khiyar atau memilih. Apakah memilih ikut ibu? Apakah dia memilih ikut si bapak? Jadi dia memilih sendiri seperti itu. Naam. Apakah dia memilih ibu? Apakah memilih bapak? Kalau di konteks zaman dulu tadi kalau memilih ibu berarti malamnya nginap sama ibu, siangnya nanti dididik lagi sama sang ayah. Tetapi konteks seperti ini di zaman ini mungkin tidak relevan lagi penerapannya. Kalau sama ibu biasanya semuanya berarti sama ibunya atau istri yang suami yang menceraikan. Kalau sama bapak berarti sama bapak. Nah, jadi otomatis itu adalah hak yang melekat pada ibu.
dan tidak boleh seorang suami mengambil anaknya ketika di bawah tamyiz. Kalau dia melakukan demikian entah secara langsung atau melakukan upaya-upaya hukum lewat pengadilan dan yang semacamnya, maka sang suami telah melampaui batas dan jatuh pada kezoliman. Kecuali hak pengasuhan tadi dicabut karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, jamaah di mata Allah Subhanahu wa taala, kalau sang orang tua berstatus budak. Misalkan masih kecil, hak pengasuhan kan tadi diberikan kepada si ibu, tetapi ibunya statusnya budak, maka budak tidak punya hak pengasuhan terhadap sang anak. Demikian. Adapun yang kedua, jemaah di mata Allah Subhanahu wa taala, jikalau dia kafir atau non muslim. Jikalau non muslim, kalau terjadi perceraian, di dalam Islam kan masih dimungkinkan seorang muslim, laki-laki muslim menikah dengan wanita Nasrani atau Yahudi. Ketika terjadi perceraian, anaknya belum tamyiz atau bahkan sesudah tamyiz, siapa yang berhak? Bapaknya. Sebab kenapa tadi? Tidak ada hak pengasuhan bagi seorang yang non atau kafir, yang non muslim. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jikalau fasik, katakanlah ibunya fasik, tidak menutup aurat, misalkan ibunya enggak sholat, ibu si anak tadi maksudnya, istri dari yang suami yang menceraikan, enggak sholat, kemudian fasik, enggak menutup aurat, biasa melakukan dosa, atau ketika sudah tamyiz misalkan bapaknya pengen seperti itu, atau anaknya memilih bapak, tapi bapaknya tukang mabok misalkan, enggak sholat, biasa judi. Nah, hak tadi itu dicabut dalam Islam, dia enggak berhak. Dan kalau dia memaksa, pengadilan intervensi seharusnya, dan melarang orang yang fasik untuk mengasuh anaknya. Dan yang berikutnya, seorang wanita yang menikah, seorang wanita diceraikan suaminya, jadi janda, punya anak. Nah, kalau janda tadi belum menikah, punya anak kecil, otomatis anak kecil tadi hak hadhanah, pengasuhan itu pada ibunya. Dengan catatan apa tadi? Sebelum janda tadi jamaah menikah. Kalau janda tadi menikah, maka hak hadhanah tadi itu tidak otomatis kepada si ibunya, tetapi berpindah kepada bapaknya. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah, ini dari bayi sampai usia tamyiz. Setelah tamyiz tadi dia memilih apakah ikut bapak ataukah ikut ibu, berdasarkan pertimbangan yang dimiliki oleh sang anak. Dia sudah mengetahui, oh lebih enak lewat bapak kah, ikut bapak kah, atau ikut ibu kah? Oh lebih aman dan lebih tenang ikut bapak kah, atau ikut ibu kah? Seperti itu. Pilihan apapun yang dipilih sesudah masa tamyiz, maka kedua belah pihak tidak boleh menghalangi pihak lain. Contohnya misalkan sebelum tamyiz tadi otomatis ke siapa? Ke ibu. Tetapi si ibu atau mantan istri tidak boleh menghalangi suaminya untuk datang, untuk bermain, untuk bercengkrama, ngajak jalan-jalan, ngajak makan-makan. Itu nggak boleh dihalangi. Sesudah tamyiz kan diminta milih bapak kah, milih ibu kah. Kemudian sang anak milih si bapak. Sang bapak nggak boleh menghalangi si ibu ingin ketemu, ingin bermain, berjumpa, ngajak jalan-jalan, menjalin kedekatan. Jadi seperti itu di dalam Islam kalau terjadi perceraian. Beda jauh dengan kasus kebanyakan yang terjadi. Kalau kasus kebanyakan yang terjadi, terutama terhadap mereka yang tidak paham syariat Islam, perceraian itu kan seakan-akan harus dengan kebencian. Jadi misalkan implikasinya rebutan anak. Kemudian ketika sang anak hidup bersama satu orang tuanya, dia akan menghalangi mantan pasangannya untuk
apa namanya, datang, apa namanya, bonding, menjalin kedekatan, kasih sayang. Atau musibahnya kadang-kadang nanamkan kebencian. Misalkan cerai sama suaminya, tiap hari yang diceritain oleh mantan istrinya kepada si anaknya, nak, bapak kamu tuh jahat loh. Iya begitu. Jadi ditanamkan seperti itu. Akhirnya pas bapaknya datang, anaknya sudah, wah ini datang ini bapak ini yang jahat ini. Padahal bapaknya baik. Nah itu satu dosa dan kezoliman. Jadi jangan sampai perceraian kemudian ditambah dengan kezoliman. Inilah pentingnya ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Dan inilah pentingnya mempunyai mantu yang paham terhadap syariat Islam. Kalau dia tidak cinta, misalkan kita punya anak perempuan, kalaupun dia tidak cinta lagi, dia pasti tidak akan menzolimi. Kalaupun menceraikan, maka menceraikan dengan baik-baik, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini tentang hak hadanah. Ini tentang hak hadanah di dalam Islam. Jadi tentang hak wilayah, ada hadanah, ada wilayah. Wilayah itu tetap dipegang oleh si suami dari mantan istrinya atau bapak. Nafkah yang wajib adalah ketika sang ibu masih menyusui sang anaknya. Terjadi perceraian, ada anak yang masih menyusu dan itu dalam tahapan 2 tahun, maka nafkah sang ayah itu diberikan kepada pertama anaknya, yang kedua mantan istrinya. Kalau masih apa tadi? Nyusuin. Sebagai kompensasi atas susuan. Ketika telah selesai menyusu, maka hak nafkah itu hanya diberikan kepada sang anak. Dan tidak boleh sang istri, mantan istri, ketika suami transfer nafkah untuk anak, uang tadi kemudian dipakai. Sebab itu hak siapa? Hak anaknya. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk maslahat sang anak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun hubungan antara sang ayah dengan anaknya, baik karena meninggal bahkan termasuk perceraian, ketiga anak laki-laki minimal wajibnya itu adalah sampai saat balik, wajib tetap dinafkahi. Misalkan si fulan menceraikan istrinya, punya anak laki-laki, kewajiban dia yang dia berdosa besar di sisi Allah, kalau tidak menafkahi itu sampai usia balik. Kalau itu patokan tahun supaya lebih mudah, sampai usia kurang lebih 15 tahun. Kelas berapa itu Pak ya? Kelas SMP mungkin, anggaplah ya kelas 3 lah mungkin ya, gampangnya ya. Kelas 2 atau kelas 3 seperti itu. Dan kalau anak perempuan wajib nafkah sampai kapan tadi? Sampai menikah. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Sampai di sini jamaah hak tentang al-hadanah. Tetapi memang kalau dalam kenyataan kita lihat, tadi kan pengadilan wajib mediasi, pengadilan juga wajib proteksi terhadap anak. Tetapi yang namanya kehidupan tergantung anak tersebut bersama siapa. Maka banyak anak-anak kita lihat mengalami hal yang tidak seharusnya, perebutan dari anak, dari sang bapak dengan sang ibu. Kadang-kadang ada juga yang egois dan hilang akal sehatnya, daripada bersama mantannya lebih baik macam-macam, misalkan terjadi tindak kriminal, maka yang demikian menunjukkan jauhnya seseorang daripada al-Islam. Dan karena ini wilayah privat, kadang-kadang susah pengadilan itu masuk atau melindungi, apalagi jikalau tidak terdeteksi oleh aparat, misalkan oleh pengadilan, sehingga anak yang hidup di rumah orang tuanya, apalagi misalkan ketika salah satunya telah menikah, itu menderita berbagai macam perlakuan yang tidak sepantasnya, baik dari orang tuanya atau dari orang tua tirinya. Sampai-sampai ada istilah ibu tiri tidak sekejam ibu kota. Apa terbalik Pak ya? Ibu kota ya seperti itu.
Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan jamaah tentang apa yang kita bahas tadi. Ya silakan. Bagi seorang wanita, kebetulan dia itu sudah ditinggal bapak dan ibunya, dia belum nikah itu adonannya kepada siapa? Wanita Sudah tidak punya bapak dan ibu. ya tidak punya bapak dan Juga sudah menikah. Oh belum nikah. sudah usianya sudah di atas. Ya, jadi ini memang problematikanya. Di dalam Islam wanita itu harus cepat dinikahkan. Tenang juga orang tuanya, kan begitu ya. Sebab tanggung jawab itu melekat sampai saat menikah. Kalau 20 tahun belum menikah, 30 tahun kan memang lumayan terasa tanggung jawab itu berat. Apalagi menjaga wanita di zaman ini lebih sulit, ya kan? Nah, maka harus cepat dinikahkan. Tapi kan saat ini pernikahan itu jadi ada data yang sedikit miris jamaah. Ketika sensusnya misalkan kaum muslimin di Indonesia saat ini antara 83 atau 86%, setelah sebelumnya pernah 95, 92%, seperti itu terus menurun. Kemudian ada fakta dari sensus bahwa indeks anak yang dilahirkan oleh pasangan muslim kan rata-rata secara nasional saat ini adalah 2,1 indeks fertility indexnya. Nah 2,1 berarti rata-rata pasangan di Indonesia saat ini hanya punya 2 anak. 2,1 atau 2,3 sebagian data menyebutkan itu adalah data rata-rata. Tapi ketika dibedah ada satu penelitian, ternyata non muslim saat ini kasuistis di Indonesia itu fertility indexnya itu adalah 2,6. Sedangkan muslim saat ini 2,0 atau 2,1. Berarti saat ini umat Islam anaknya lebih sedikit kasus di Indonesia dibanding non muslim. Ini salah satu dampak daripada cukup 2 anak saja. Dulu kan begitu masif Pak ya. Salah satu efek daripada kinerja capaian BKK dulu itu BKKBN begitu Pak ya. Nah maka ini patut menjadi perhatian. Jadi nikah dicepatkan, dimudahkan. Anak juga kalau bisa ya lebih daripada 2 lah, seperti itu. Lebih daripada 2. Nah dalam kasus tadi bapaknya meninggal, ibunya meninggal, siapa yang wajib menafkahi anak perempuan? Pindah, kewajiban nafkahnya pindah. Setelah bapaknya tidak ada, ya maka pindah kepada kakeknya, atau pindah kepada saudara bapaknya, jadi dari jalur bapak. Kemudian atau anaknya yang sudah mempunyai kemampuan dan penghasilan. Tadi belum nikah ya, berarti nggak ada anaknya berarti Pak ya. Jadi suaminya bapaknya nggak ada kakeknya nggak ada pamannya, terus demikian makin makin jauh kalau nggak ada. Dan kalau nggak ada negara yang makanya dalam pasal itu bagus Pak, anak yatim, janda ada janda situ Pak ya, anak yatim dan terlantar, apalagi bunyi pasalnya yang janda ada nggak di situ Pak? Hah? Nggak ada ya? Wah berarti ada yang salah itu. Atau ya intinya begitulah, ditanggung oleh negara, harusnya ditanggung oleh negara. Silakan, ada yang lain? Walaupun di sisi yang lain penting juga kita sebagai orang tua menyiapkan anak kita, termasuk anak perempuan, untuk bisa ya minimal mandiri lah kalau suatu saat la qadarullah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Dalam kasus tadi itu dia punya saudara di perempuan tadi. Oh punya saudara, iya punya saudara. Jadi ke kakeknya, kemudian
kakeknya nggak ada, ke saudaranya, kewajiban nafkah, atau dimusyawarahkan antara kakek dan saudaranya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi wanita itu dimuliakan memang di dalam Islam. Makanya ada pahala kalau seorang punya anak wanita gitu Pak ya. Kalau ada 3 anak dia atau 2 anak, dia mendidik sampai besar dewasa, maka dia akan dijamin masuk surga. Atau ketika anak perempuannya meninggal, itu kelebihan anak perempuan ini Pak, sebab tanggung jawabnya lebih besar. Anak laki-laki kalau udah balik ya keluar dari rumah tanpa dinafkahi pun kita nggak dosa gitu Pak. Misalkan anak kita lulus SMA, nah bapak sudah sampai di sini kemampuannya, kamu ya sudah cari sendiri. Kita nggak dosa Pak sebagai bapaknya, begitu Pak. Itu anak laki-laki bedanya dengan anak perempuan. Maka fokus pendidikan anak laki-laki itu pada bagaimana dia bisa mandiri, pada skill misalkan, pada hal-hal yang bisa mendukung dia bisa mandiri dari sudut finansial, sehingga cepat menatap tahapan berikutnya, itu siap-siap untuk menikah. Repotnya saat ini orang takut punya anak, ya kan? Kemudian yang kedua, nikah itu ditunda-tunda. Kemudian ada anggapan nikah itu beban, punya anak itu beban. Akhirnya lama-kelamaan ya tadi generasinya makin sedikit. Maka saat ini negara yang umat Islamnya paling banyak bukan Indonesia lagi, tapi Pakistan. Ya, tapi Pakistan. Kalau di Pakistan itu Pak, Masya Allah, seperti kita tahun 80-an, minimal 4 atau 5 punya anak. Zaman dulu ketika ada yang punya anak 3, oh dikitnya anaknya. Seseorang punya anak banyak kalau lebih daripada 5 ke atas punya anak banyak. Tapi kalau punya anaknya 4 dianggap sedikit, kalau 5 sedang. Kalau saat ini kalau punya 5 banyaknya anaknya, begitu. Iya, silakan ada yang lain. Biasanya karena mudahnya zina, ini musibahnya. Ya, zaman dulu itu kan kempul kebo istilahnya. Saat ini apa istilahnya Pak? Dibuat istilah-istilah yang lebih soft lah. Ya, misalkan living together misalkan, atau macam-macam lah. Sehingga ini bisa menjadikan friends with benefit misalkan, sebagian nyebutnya begitu. Macam-macam aneh-aneh lah. Sehingga mudahnya zina ini menjadikan motivasi nikah itu sudah melemah. Atau takut terhadap ekonomi, karena pekerjaan sulit misalkan. Makanya kita apresiasi juga ini Menteri Keuangan yang baru ini Pak ya. Lebih, kalau dalam istilah ekonomi namanya lebih ekspansif. Jadi dalam mazhab ekonomi itu ada ekspansif dan ada kontraktif. Mungkin yang sebelumnya terlalu protektif sehingga kontraktif terus. Yang sekarang kayaknya lebih ke ekspansif. Suku bunga dimotivasi supaya diturunkan, kemudian dana yang nganggur langsung diinikan. Hanya tinggal masalahnya karena berbasis riba, walaupun ada stimulus 200 triliun diinjek ke sistem perbankan, masyarakat dimotivasi minjam ke bank, tapi kan ada bunganya, ada ribanya. Pemerintah saja naruh ke bank 4% bunga simpanan. Kalau kita minjem biasanya harusnya normalnya 6% atau 8% maksimal, itu pun dosa. Tapi saat ini bunga pinjaman di bank masih 12%, bahkan sampai 15%. Jadi sebetulnya masalah ekonomi itu secara fundamental itu ada pada sistem fiat money, kemudian pada bunga, kemudian pada apa yang disebut dengan GWM.
Ada lagi satu lagi jemaah silakan pada hak asuh tadi. Nah, kita juga harus tanamkan mindset kepada anak-anak kita bahwa rezeki itu di tangan Allah, bahwa kewajiban kita adalah berusaha maksimal dengan cara yang halal, bertawakal, berdoa dan mencari-cari sebab yang dihalalkan. Jadi seperti itu. Sebab kalau kita sebatas habis kuliah bekerja, kadang-kadang kan aneh juga di Indonesia ini. Makanya salah satu hal yang bagus saya lihat, presiden kita itu nulis buku namanya Paradoks Indonesia. Ya, di sana Pak Prabowo itu menjabarkan tentang masalah-masalah negara Indonesia. Semoga saja itu menjadi semacam peta bagi beliau. Jadi di kita ini mindsetnya kan SMP, lulus SMP usia 15 tahun, lulus SMA 17-18 tahun, kemudian kuliah 4 tahun, habis itu magang, cari kerja, nganggur lagi, maka biasanya mapannya katakanlah nunggu mapan 30 tahun, nikahnya usia 30-an. Ya, nikahnya sebab mindsetnya dia harus kuliah. Ya, di zaman ini di mana keahlian bisa didapatkan dengan berbagai macam pelatihan, demikian juga kualifikasi dan skill dengan berbagai macam alat bantu, ya AI dan semacamnya, seharusnya seseorang jangan menyia-nyiakan usianya. Kan lama Pak ya. SD, SMP, apalagi SMA, kuliah S1, nganggur lagi 2 tahun, magang setahun, S2, baru nikah. Masya Allah. Ya, jadi kita ini banyak yang enggak efektif dalam pendidikan. Semoga bermanfaat jemaah. Sampai di sini yang kita bahas daripada ila, zihar dan juga hak asuh tadi. Semoga bermanfaat dan semoga kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, demikian juga rahmatnya dan rezeki yang berkecukupan, dan semoga saja keluarga kita dan keluarga-keluarga kaum muslimin merupakan keluarga yang sakinah dan tidak terjadi apa yang sebagaimana terjadi pada keluarga yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.